Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dengan saya, Pastor John Dimmer, dalam acara Street Justice. Terima kasih buat kepercayaan, khususnya dari Gembala Senior yang mempercayakan untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan dan bisa bersaksi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini kita bisa melewati kurun waktu dalam kondisi yang memang menurut saya tidak mudah. Dengan keterbatasan fisik, saya seorang tunanetra. Maaf ya, saya bukan buta ya, saya hanya tidak melihat, bahasa saya itu. Jadi saya seorang tunanetra, saya punya istri sama, istri saya juga sama tunanetra. Dan puji Tuhan kami diberi Tuhan anak karunia 4 orang. Pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dan yang ketiga laki-laki, dan yang keempat juga perempuan. Saya bersama dengan istri, kami sama-sama tidak melihat. Namun puji Tuhan, sampai hari ini pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Dan anak-anak kami juga semua tidak ada yang tunanetra, semuanya melihat. Nah, saya merasa tertarik dengan beberapa bagian. Kita coba membaca dulu di dalam ayat firman Tuhan yang saya akan bawa dalam kesaksian atau sharing kita malam hari ini. Tapi sebelum kita baca firman, kita doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sadar sampai hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan sharing firman Tuhan dan kesaksian melalui program Street Justice. Urapi kami semua Tuhan, agar kami benar-benar alami kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Biar firman-Mu itu benar-benar hidup, karena khususnya hamba-Mu alami juga dalam kehidupan hamba-Mu hari seharian. Terima kasih Bapa. Hamba bicara, urapi hamba, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, kita buka Alkitab dulu. Kita baca Alkitab kita. Saya akan melihat di 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ya, jadi saya merasa diberkati ya melalui ayat firman Tuhan ini. Dengan keterbatasan fisik yang dari awal saya sudah sampaikan, ditambah lagi Tuhan mengizinkan saya harus berkeluarga dengan orang yang sama. Ya, saya tidak melihat, istri saya juga sama. Tapi saya merasakan betapa luar biasanya Tuhan. Kami ini bukan keturunan siapa-siapa, maksudnya kami ini adalah semua latar belakang yang berbeda, latar belakang keluarga maksudnya. Istri saya orang Jawa Tengah, dengan latar belakang orang tua biasa saja. Begitu juga saya orang desa, orang Kalimantan Tengah. Ya sama, kita punya latar belakang keluarga tidak terlalu jauh-jauh berbeda. Saya adalah anak ke-5 dari 5 bersaudara. Saya yang paling terakhir dan saya yang tidak melihat. Istri saya anak pertama dari 4 bersaudara. Istri saya tidak melihat, adiknya 3.
laki-laki, perempuan. Jadi laki-lakinya 1, perempuannya 3. Jadi istri saya anak pertama, saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Istri saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sering katakan bahwa tidak pernah saya pikirkan begitu rupa, ya, saat saya melangkah untuk mencari pendidikan, Tuhan itu luar biasa menolong saya. Dari saya dididik formalitas, bahkan masuk non formal, disabilitas, pembentukan rehabilitasi, belajar kursus dan sebagainya, sehingga sampai bisa juga menjadi hamba Tuhan. Dia bisa lewati sekolah Alkitab dan sebagainya. Saya tidak pernah pikir itu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tapi ini yang mengingatkan saya. Ya, Samuel bilang, siapakah aku ini yang begitu diperhatikan sampai hari ini? Coba kita lihat kembali di dalam Keluaran pasal 3, Keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Terus? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, jadi ini jelas ya Bapak Ibu teman-teman, bahwa ini dikatakan Musa pun seorang abdi Allah. Dia berkata, siapakah aku ini? Bahkan di ayat yang sebelumnya, saya tidak pandai bicara dan sebagainya itu Musa. Tapi disitulah bentuk perhatian Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita, ya, karena penyertaan Tuhan kembali lagi. Jadi Tuhan itu menyertai, Tuhan itu menolong, memberkati. Kalau yang namanya penyertaan Tuhan, ya kita tidak bisa dapat bayangkan itu. Begitu luar biasanya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Saya pun bersyukur kalau saya sampai hari ini juga bisa berjumpa, menurut saya ya, orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Ya. Satu ketika saya ada bersama dengan teman-teman di Smart People. Ada beberapa teman yang saya tanya. Saya ngomong begini, kalian gak malu kah dengan saya? Lalu mereka bilang, enggak. Ada yang satu juga bilang, ngapain malu? Gitu loh. Tapi saya merasa tidak layak, saudara. Ya. Lalu saya jadi ajak juga berjumpa dengan para pembesar-pembesar sinode begitu. Bersama dengan gembala senior yang membawa saya. Aduh, saya rasanya kecil. Siapa saya ini? Ya. Sampai hari ini pertolongan Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Nah, kembali. Ternyata sejauh apa kita merindukan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan peluang ini jangan kita sia-siakan. Ambil kesempatan, ambil momen ini, jadikan momen ini membawa kita berpikir. Ya, kalau bukan Tuhan, tidak bisa ada artinya. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah menyampaikan satu firman Tuhan di live streaming. Maka kalau bukan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Ya, itulah kebesaran Tuhan. Ya, Keluaran ini jelas bahwa aku akan menyertai engkau. Musa disertai Tuhan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana perjalanan Musa boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah
Kanaan itu, ke tanah negeri dan ke negeri yang berlimpah madu dan susu. Berkat-berkat Tuhan tercurah di sana. Tapi ternyata tidak mudah, ada perjuangan-perjuangan yang perlu dihadapi. Ternyata begitu juga dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita perbuat. Kita nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Saya bersyukur karena begitu luar biasa Tuhan itu, ya, menolong keluarga saya. Sekali lagi ya, dengan keterbatasan fisik. Saya tidak melihat, istri tidak melihat. Tapi kalau sampai hari ini masih ada, masih kuat, bahkan bisa bersaksi. Saya nggak pernah pikir, kita nggak bisa ukur lebar, panjang, luas, tinggi, dalam kasih Tuhan itu nggak bisa kita ukur. Tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu tinggalkan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sejauh apa kita merindukan Tuhan dalam hidup kita ini? Ya. Saya kadang-kadang mikir, ya itu tadi ayat firman Tuhan mengingatkan sambil merenungkan. Tuhan, siapa saya sebenarnya? Rasanya nggak layak. Tapi sungguh luar biasa. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mengingatkan, untuk menegur, menasihati, mengarahkan. Oh, jangan begini, Pak John tidak boleh begini. Jangan Pak John begitu, seakan-akan begini. Wah, saya bersyukur. Semakin saya dibawa ke sebuah pengertian ini, semakin saya benar-benar terus menemukan jati diri saya. Ternyata kita ini tidak boleh tidak boleh ataupun tidak bisa jauh dari orang, dari teman-teman. Apalagi orang-orang yang mau mengingatkan kita, mau menegur kita. Oh, itu luar biasa. Khususnya kepercayaan, pengiringan kita dengan Tuhan, sikap kita, sikap hidup kita. Ya. Saya jujur-jujur aja Bapak Ibu. Dengan keterbatasan fisik, kemudian saya harus melewati berbagai macam realita, kondisi, keadaan. Terbentuk dengan keadaan. Makanya banyak kekurangan. Nah, banyak sekali kekurangan-kekurangan itulah yang membuat saya terus mau untuk belajar, mau untuk menjadi orang yang benar itu loh. Nah, sampai hari ini saya masih rasa, aduh, tidak ada apa-apanya. Saya ini masih merasa banyak sekali kekurangan, apalagi keterbatasan fisik ini. Tapi saya sering bilang, Tuhan, saya ini mau jadi orang benar, mau jadi manusia benar di dunia dan di hadapan Tuhan. Itu jangan lupakan dunia ini. Jangan kita hanya ngomong benar di hadapan Tuhan, tapi kita ngawur dalam hidup kita di dunia ini. Kita menyepelekan segala sesuatu, menggampangkan segala sesuatu. Tidak mengindahkan, tidak mendengar teguran. Alasannya apa? Lebih yakin saya, lebih percaya dengan Tuhan daripada percaya dengan manusia. Oh, tunggu dulu. Manusia ini tidak semuanya salah. Tuhan pakai itu manusia untuk menegur. Buktinya ada banyak orang-orang yang mengingatkan saya. Dan itu saya percaya. Tuhan pakai itu orang itu untuk mengingatkan saya. Wah, Anda boleh begini. Kamu itu keberadaan kamu seperti begini, begini, begini. Kekurangan kamu, saya bersyukur. Karena ada orang yang mengingatkan. Walaupun jujur Bapak Ibu, kadang-kadang aduh, rasa malu, bercampur aduk itu. Kadang-kadang. Tapi ya itu tadi, kembali. Kalau sampai hari ini, ya, Alkitab juga menjelaskan, begitu luar biasanya Tuhan memperhatikan. Sampai pada hari ini. Ya, di Samuel tadi boleh saya ulang ya. 2 Samuel tadi.
Tadi 2 Samuel. Begitu luar biasanya Tuhan itu ya. Oke. 2 Samuel 7 ayat 18 tadi boleh diulang? Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Nah, perhatikan ya. 2 kali ini saya ulang ya. Minta maaf kalau saya berulang-ulang, tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diulang-ulang supaya lebih jelas. Ya, Samuel datang duduk menghadap Tuhan. Daud berkata, "Siapakah aku ini?" Daud ya benar ya. Dia datang. Daud berkata, "Siapakah aku ini?" Begitu diperhatikan sampai hari ini. Kalau kita melihat, aduh, semua kita punya latar belakang yang salah, yang rusak, yang ngawur. Ya saya dulu utamanya dibentuk oleh Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Amin. Teman-teman semua. Haleluya. Kenapa apanya kita ini? Ya. Ada satu lagu begini, "Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan, ku tak layak." Nggak layak. Saya merasa nggak layak, nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kembali mengingatkan. Sungguh kita bersyukur karena di dalam Keluaran tadi bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, kembali kita sadar. Sebab kita ini adalah ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 ini, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Tidak ada yang lain-lain Bapak Ibu, tapi Tuhan mau supaya kita menghidupi firman dalam hidup ini. Dan kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kesempatan hari ini firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan membawa kita semakin hari menyadari kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Siapa kita ini yang begitu diperhatikan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti bicara. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua. Ajar kami untuk menyadari, untuk membawa hidup kami semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepadamu. Dan kami tahu, Tuhan, siapakah kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Memberkati teman-teman kami di Smart People Church dalam pergumulan, dalam kerinduan. Tuhan, ini doa hamba dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu ya. Tuhan memberkati. Shalom. Pukul 22.25